Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sotihontu Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang di Wihara Samagi Wirya Malang dalam peringatan Maga Puja ke-2567. Untuk itu, kami mohon kerjasamanya untuk tetap menjaga ketenangan selama acara ini berlangsung dan mohon untuk menonaktifkan atau men-silent handphone masing-masing. Sesaat lagi, Biku Sangga akan memasuki ruang Dhammasala. Mohon para hadirin untuk bersikap anjali. Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Jotidamo Mahatera dan Yang Luhur Samanera Karuniko dalam Puja Bakti peringatan Maga Puja ke-2567. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bante untuk memimpin pembacaan Parita Maga Punami Puja Kata. Untuk para hadirin, kami persilakan buka buku Parita halaman 213. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabaka Namakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Acayang Maga Punami Sampata Maga Kaitinam Punam Candoyo Yuto Yatang Tato Arahang Sama Sambuddho Caturang Kiye Sawakasani Pate
Owadapati moka udisi tadahi ada terasani biku satani sabe samyewa kinasawanang sabe te bikuka sabe pite anamati tawang Bhagavato santikang agata veluwane kalandani wape maka punang wadamangkacaya tasminca sanipate bhagawa visuddho tamu posatang akasi owadapati mokang udisi ayam amhangkang bhagavato eko yewa sawakasani pato tahosi caturangiko ada terasani biku satani sabe samyewa kinasawanang mayandani imah magapunang minakata samayang takalasati samsambata sucira parini utampi tang bhagawantang samanusanang imasmintas bhagavato saki pute cediye ime hidandani dupati papadi sakarehi tang bhagawantang tang ada terasani biku satani api pucayama saduno bante bhagawa sasawaka sangho sucira parini utopi gunehi daramano ime sakare patikan hatu amhakang dikaratang hitaya sukaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kini telah tiba saatnya hari purnama di bulan Magha, bulan purnama di rasi bintang Magha. Sang Tathagata yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, membabarkan Owadapati Mokkha di tengah-tengah himpunan para siswa
yang mempunyai 4 ciri. Pada Kesempatan kesempatan itu, itu, hadirlah hadir 1.250 orang biku. Mereka semua telah mencapai tingkat arahata kinasawa yang memperoleh penabdisan ehi biku upasampada. Mereka tanpa diundang hadir di tempat Sang Bagawa. Dalam pertemuan itu, Sang Bagawa melakukan wisudi uposata, membabarkan Owada Patimokkha di Weluwana Arama, dekat hutan Kalanda Kaniwapa, saat purnama senja hari di bulan Maga. Pertemuan para siswa Sang Bagawa kita semua yang berdiri 4 dihadiri 1.250 orang biku kinasawa. Itu hanya terjadi 1 kali. Kini kami sampai di hari purnama di bulan Maga, seperti di waktu itu, mengenang beliau, Sang Bagawa, yang walau telah lama berparinibbana, memuja Sang Bagawa dan 1.250 biku dengan persembahan pelita, dupa, bunga, dan lainnya di tempat puja yang menjadi saksi beliau Sang Bagawa ini. Sebagaimana kami mengaturkan, semoga Sang Bagawa beserta para siswa mulia yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah persembahan Amisa Puja. Kami persilakan bagi para petugas persembahan Amisa Puja untuk menempati posisi yang telah disediakan. Persembahan pelita. Dengan pelita yang bersinar cemerlang, yang melenyapkan kegelapan ini, aku menghormati Sang Buddha yang Maha Sempurna. Sang cahaya terhadap 3 dunia.
Persembahan dupa. Dengan dupa yang harum dan asapnya yang semerbak, aku bersujud kepada Sang Bagawa yang mulia dan patut dihormati. Persembahan air. Oh Bante, junjungan mulia, sudilah menerima persembahan air ini. Persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan hati, berdasarkan welas asihmu yang dipancarkan kepada kami. Persembahan bunga. Kumpulan bunga yang segar, berwarna-warni dan berbau wangi. Aku persembahkan pada kaki Sang Bijaksana yang mulia. Aku menghormati Sang Buddha dengan bunga-bunga ini. Semoga jasa kebajikan ini bermanfaat bagi pembebasanku. Seperti halnya bunga-bunga ini melayu, tubuhku pun akan mengalami kelapukan. Selanjutnya adalah penyalahan lilin dan dupa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Joti Dhammo Mahathera. Kepada Bante kami persilakan.
Selanjutnya, nama Karapata. Silakan dibuka buku Parita halaman 23. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanghang namami. Yamamhago mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa satta. Ya sajak mayang bhagavato dhammang rojema. Ime hisakare hitang bhagawantang. Sasadhamang sasa wakasanggang abibu jayama. Selanjutnya silakan dibuka buku Parita halaman 42. Marilah kita melakukan permohonan tisarana dan lima sila. Mayang bante tisaranena saha Pancasila jama tutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila jama tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila jama. Yamahang wadami tang wadeta. Amabante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Sangghang saranang gacchami. Sangghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sangghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sangghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amabhante. Panatipata Weramani Sikapadang samadiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadiyami. Kami sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang samadiyami. Suramerayam Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikapadani silena sukating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang wisudaye. Amma Bhante. Sadu, sadu, sadu. Kita lanjutkan dengan pembacaan Parita. Mari kita buka buku Parita halaman 27. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase
Iti piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro Purisattamma Sarati Satta Deva Manusana Buddho Bhagavati Handa mayang dhammanusati nayang karomase Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Vinyuhi Handa mayang sangga nusati nayang karomase Supati panno bhagavato sawaka sangko Ujupati panno bhagavato sawaka sangko Nyayapati panno bhagavato sawaka sangko Samicipati panno bhagavato sawaka sangko Yatitang catari purisa yugani tapurisa pukala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo Dagineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyaketang Lokasati Handa mayang saja kiriya gatayo panamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saja wajena Soti te hotu sabadang Nati me saranang anyang Kamo me saranang warang Etena saja wajena Soti te hotu sabadang Ati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saja wajena Soti te hotu sabadang Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah meditasi yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Jotidhammo Mahatera.
Kepada Bante kami persilakan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang tiba saatnya bagi kita semua untuk melatih batin kita agar supaya mendapatkan perkembangan dari kualitas batin kita. Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah melepaskan semua bentuk-bentuk pikiran yang ada di dalam benak hati kita. Apapun juga yang kita pikirkan ataupun dipikirkan atau terpikirkan, semua dilepas. Ya, dilepaskan sehingga kita tidak memikirkan lagi. Ya, tidak ada bentuk-bentuk pikiran di dalam benak hati kita. Setelah benak hati kita menjadi tenang, ya, tidak ada bentuk-bentuk pikiran lagi, maka kita bisa gunakan, ya, pikiran kita untuk mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, ya, kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada semua makhluk, ya, dengan merenungi dan juga meresapi, ya, diresapi kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terus-menerus, ya, diresapi, direnungkan kata-kata itu di dalam benak hati kita. Sampai dengan waktunya meditasi selesai. Meditasi mulai.
Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita mendengarkan Dhamma di sana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Joti Dhamma Mahatera. Mari kita awali dengan permohonan Dhamma di sana. Kita buka buku Parita halaman 47. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacatan Santi Dasata Paraja Gajatika Desa Budama Anukampi Bimang Pajan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapotitika. Nibbanang paramang wadanti Buddha. Nahi papajito parupagati. Samanohoti parang vihetayanto. Sabba papasa akaranang. Kusala supasampada. Sacita pariyodapanang. Etang Buddhana sasanang. Anupawado anupagato. Patimoke casangwaro. Matanyuta cabatasming. Patanca sayana sanang. Adicite ca ayogo. Etang Buddha nasasanang. Ti. Romo Pandita, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, sedama yang berbahagia. Pagi hari ini kita bersama memperingati sekaligus menghormat satu peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gotama, yaitu peristiwa pertemuan besar, pertemuan akbar antara Guru Agung Buddha Gotama dengan murid-murid beliau. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, pada waktu itu, ya, 3 tahun setelah Guru Agung mencapai penerangan sempurna, di bulan Magha, Magha itu nama bulan,
dalam kalender bahasa Pali. Kalau kalender kita jatuh bulan Februari. Pada hari Purnama Raya, Purnama terang bulan, bulan sempurna. Ya. Guru Agung Buddha Gotama waktu itu sedang berada di Wihara Hutan Bambu, Wihara Welu Wana Arama. Jadi satu wihara yang berupa hutan. Tidak ada bangunan gedungnya, tidak ada. Tapi hutan. Hutan yang banyak pohon bambunya. Jadi hutan bambu. Namanya Welu Wana Arama. Dan Guru Agung sedang duduk, ya tentu ya dikelilingi pohon-pohon bambu yang banyak. Nah, pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, datang di hadapan Guru Agung kita itu 1.250 orang biku. Yang semuanya ini ditabiskan menjadi biku oleh Guru Agung Buddha Gotama. Jadi bisa dikatakan 1.250 orang biku itu adalah murid langsung dari Guru Agung kita. Semua biku itu sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Bukan arahat biasa, ya, tetapi arahat yang disebut kinasawa. Bahkan arahat yang mempunyai kemampuan batin luar biasa. Ya, ada 6 kemampuan batin luar biasa, calabinya. Ya. Sehingga 1.250 biku itu datang itu tanpa diundang. Tidak ada yang mengundang, tidak ada yang memberitahu. Mereka datang secara bersama-sama dari tempat yang berbeda-beda. Ya, tempatnya bermacam-macam, ya, asalnya. Ya, mereka datang bersama dengan satu tujuan untuk bertemu dengan Guru Agung Buddha Gotama. Nah, tentu pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Pertemuan yang bisa dikatakan ya istimewa. Ya, karena apa? Karena Guru Agung kita tentu pada saat itu akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting di dalam ajaran Dhamma. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jadi setelah para biku arahat ini duduk, semua diam, tenang, dalam suasana tenang, saat tepat hari Purnama Raya itulah Guru Agung kita menyampaikan ajaran beliau yang kemudiannya dikenal dengan sebutan Owada Patimokkha, khotbah untuk mencapai pembebasan. Owada Patimokkha ini bukan merupakan khotbah yang panjang. Ya, tidak seperti khotbah-khotbah yang lain. Misalnya khotbah Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma yang disampaikan Sang Buddha ketika Hari Raya Asada. Ya, jadi Owada Patimokkha ini hanya terdiri dari 3 syair. 3 syair. Dan tadi di awal saya bicara atau saya menyampaikan Dhammadesana ini, saya sudah mengulang 3 syair Owada Patimokkha itu. Mengapa khotbah itu tidak panjang? Ya karena beliau, Guru Agung kita ini berkhotbah di hadapan para arahat. Ya,
Yang sebenarnya itu ya ndak usah dikhotbahi lagi. Long sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Sudah, kalau orang sekolah sudah lulus, ya sudah berhasil di dalam menjalankan ajaran guru agung. Ya itulah arahat. Tidak usah dikhotbahi lagi. Para arahat ini sudah tahu sebenarnya apa yang merupakan ajaran guru agung kita itu. Hanya saja memang di sini lalu Sang Buddha khusus ya menyampaikan Owada Patimokkha ini ya, sebagai ajaran intisari, ya ajaran yang bisa dikatakan ringkasan dari ajaran beliau yang panjang, yang seperti kita ketahui ajaran beliau itu ditulis dalam kitab suci yang disebut Tipitaka atau Tripitaka. Ada Winaya Pitaka, ya, kitab yang memuat aturan kehidupan para biku, bikuni. Ada Sutta Pitaka, kitab yang memuat ajaran-ajaran dari guru agung dan siswa-siswa yang terkenal. Ada Abhidhamma Pitaka, kitab yang memuat ajaran-ajaran yang tinggi, ajaran-ajaran yang bisa dikatakan batiniah, ya, bercorak batin. Nah, itu semua kalau diringkas ajaran dari guru agung kita itu ya menjadi 3 syair yang disebut Owada Patimokkha itu. Bahkan guru agung kita itu memberitahu bahwa 3 syair ini merupakan ringkasan ajaran dari semua Buddha. Nah, jadi Buddha-Buddha yang zaman dulu sebelum Buddha Gautama itu kita kenal ya, banyak Buddha-Buddha sebelum Buddha Gautama ya, yang dalam kalpa sekarang ini, masa dunia sekarang ini ada Buddha Kassapa, Konagamana, Kakusanda. Ya, kemudian besok ada Buddha Maitreya setelah Buddha Gautama ini. Jadi masih Buddha-Buddha yang lain masih banyak lagi yang dulu-dulu sekali dan yang akan datang itu mempunyai ringkasan ajaran yang sama. Nah, ringkasan ajarannya sama yang disebut Owada Patimokkha ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Owada Patimokkha itu menjadi ajaran yang penting sebenarnya di dalam Buddha Dhamma, ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang dulu, sekarang maupun ajaran Buddha yang akan datang. Ringkasannya itu ya 3 syair itu yang disebut sebagai Owada Patimokkha. Nah ini itu kisah sejarahnya ya, Maghapuja. Sekarang saatnya saya untuk menguraikan dhammanya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua kan belum pada mencapai arahat toh. Ya, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu sudah ada yang arahat ya, tapi ya syukur kalau sudah ada yang arahat. Jadi 3 syair Owada Patimokkha itu ya sudah tidak usah dijelaskan lagi lah, wong sudah arahat gitu ya. Dan sudah dipraktekkan, sudah dilakukan, sudah menjadi hidupnya itu ya sudah ya menjalankan atau melaksanakan 3 syair itu. Memang kalau seorang arahat ya, orang suci yang paling tinggi, yang keempat itu ya memang dia akan menjalankan dhamma itu tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Jadi keseluruhan dhamma itu dia sudah lancar sekali menjalankan dhamma. Tetapi bagi kita-kita ini yang belum arahat, itu ya kita masih belum bisa lancar, bahkan kadang-kadang mengalami kesulitan, bahkan kadang-kadang yang lebih parah lagi ragu-ragu. Nah,
ragu-ragu terhadap dhamma ajaran Sang Buddha itu. Sehingga apa? Ya sehingga buat kita semua ya butuh penjelasan, ya. Butuh penjelasan. Ya, butuh diuraikan, dijelaskan lagi yang namanya Owada Patimokkha itu. Ya, kalau enggak dijelaskan hanya dibaca begitu saja, ya sekarang ada itu ditulis di dalam kitab suci Dhammapada, syair nomor 183, 184, 185. Itu Owada Patimokkha-nya itu. Ya kalau dibaca begitu saja, sudah ngerti Bante. Ya, gampang kata-katanya seperti ini. Ya, tapi prakteknya itu, prakteknya. Ya, pelaksanaannya, penerapannya inilah yang sebenarnya penting. Ngertinya sih ngerti ya. Kadang-kadang kita itu mengerti dhamma itu mudah ya kalau kita bolak-balik baca, kita bolak-balik berdiskusi, kita banyak pengertian-pengertian dhammanya. Tapi persoalannya di sini sebenarnya kalau ngerti saja ya masih belum mendapatkan hasil ya, belum mendapatkan apa yang namanya perkembangan daripada kehidupan kita. Apakah disebut sotapati, sagadagami, anagami, arahat, ya tingkat-tingkat kesucian itu ya bukan cuma ngerti saja. Kalau ngerti saja sih semuanya orang bisa mencapai sotapati, gampang gitu. Tapi di sini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan penerapannya, ya, pelaksanaannya. Ya, ini yang sangat penting, yang sebenarnya memberikan manfaat besar itu adalah penerapannya. Bukan berarti pengertian itu tidak ada manfaatnya. Ya ada, pengertian itu ada manfaatnya. Ya, kalau tidak ngerti sama sekali bagaimana Bante prakteknya? Iya, butuh ngerti. Ya, nanti sudah ngerti baru praktek. Ya, cuman ya jangan menunggu ngerti semua baru praktek loh ya. Wah, nunggu ngerti semua baru praktek, tekan kapan mau praktek gitu ya. Ya meskipun ngerti sedikit bisa dipraktekkan sebenarnya. Di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan meskipun kita mengertiannya sedikit asal dipraktekkan itu jauh lebih bermanfaat daripada mengerti banyak tapi tidak dipraktekkan. Ya, nanti kita tidak mendapatkan manfaat daripada ajaran Sang Buddha ini. Maka itu ya di dalam ajaran Sang Buddha ini ya Dhamma itu mempunyai 3 aspek ya. Yang pertama itu pelajaran, pengetahuan, ya pengertiannya itu memang kita butuh. Yang kedua ya prakteknya, pelaksanaannya. Ya, ini perlu kita sungguh-sungguh untuk mempraktekkan itu. Ya, jangan kadang-kadang kita kurang sungguh-sungguh, bahkan kadang-kadang kita lupa untuk mempraktekkan itu. Bahkan seringkali kita punya konsep yang lain, ya, punya kesalahan, punya pengertian yang lain, ya, pengertiannya tidak sesuai dengan Dhamma, pandangannya tidak sesuai dengan Dhamma. Nah ini yang perlu dibenar-benarkan, perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Dan kemudian yaitu pelaksanaan ini penting. Dan yang terakhir, aspek yang ketiga adalah pengalaman. Ya, ini pengalaman ini buah atau hasil daripada praktek. Kalau kita praktek, ada hasilnya tentu saja. Yang mudah sajalah, puja bakti. Puja bakti ini Bapak Ibu semua mengerti ya, puja bakti itu ya untuk apa, ya. Puja bakti ini bagaimana? Tapi kalau mengerti saja tentu ya butuh dipraktekkan. Ya, dipraktekkan puja bakti. Ya, setelah itu apa? Ada pengalaman dari puja bakti. Ya, kita praktek puja bakti, pengalamannya apa gitu. Ada orang yang puja bakti di rumah, ya rajin setiap pagi sore. Nah, itu tentu punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada yang puja baktinya Senin Kemis. Ya, apalagi ucapannya kalau ingat.
Kalau enggak ingat enggak puja bakti. Nah, ya hasilnya ya kurang. Ya tentu kita harus perlu kontinuitas, perlu kelanjutan, kelancaran ya di dalam melakukan kebaikan itu, sehingga apa? Sehingga kita itu bisa mendapatkan pengalaman ya, ada hasil, ada pengalaman yang kita dapatkan. Apakah ketenangan batin, apakah kedamaian batin, kekusyukan batin, rasa bakti misalnya, semua itu bermanfaat sebenarnya. Kalau tidak ada manfaatnya tentu ya buat apa kita lakukan. Itu bermanfaat buat kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita sehari-hari bisa berhadapan dengan ketenangan, dengan apa tidak pakai emosi, kedamaian. Nah, itu kan manfaatnya besar banget. Menghadapi teman-teman, menghadapi orang-orang. Nah, ini juga sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, sekarang saya akan jelaskan 3 syair. Tapi kalau 3 syair semua enggak bisa, enggak ada waktu. Habis waktu saya nanti. Nah, jadi secukupnya saja oleh ngomong. Ya, secukupnya oleh ngomong. Yang penting Bapak Ibu bisa mengerti. Ya, meskipun enggak lengkap 3 syair, asal ngerti, paham, gong, gitu loh. Ya, daripada enggak ngerti, dikasih penjelasan panjang lebar, ora dong Bante. Waduh, nah enggak ngerti lah, ya mana eman waktunya. Ya, waktunya sayang, lebih baik dikasih penjelasan yang yang bisa dimengerti saja. Ya, supaya waktunya itu berguna, bermanfaat. Awal daripada 3 syair, pertama kali pembukaannya Sang Buddha mengucapkan kanti paramang tapotitika. Kanti di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kesabaran. Kesabaran. Ya, tapi ini perlu penjelasan. Kalau tidak bisa salah mengerti yang dimaksud kesabaran. Karena kesabaran di sini sebenarnya ya merupakan pengendalian diri, cara mengendalikan diri yang paling baik. Ya, jadi kesabaran di sini ada kaitannya dengan pengendalian diri, bisa menahan diri. Nah, menahan diri dari apa? Dari ya pikiran-pikiran jelek, dari emosi-emosi yang jelek, ya, dari keinginan-keinginan yang buruk, ya, keinginan-keinginan negatif itu bisa menahan diri. Ya, artinya di situ kita itu tidak mengikuti begitu saja apapun yang merupakan keinginan kita. Kita perlu menyaring keinginan kita itu baik apa tidak, waras apa tidak. Kalau tidak waras, yo tidak usah dilakukan. Nah, penyaringannya itu butuh waktu. Karena tidak bisa orang nyaring terus langsung. Kadang orang mikir dulu, waras apa? Benar apa enggak ya pikiran saya? Keinginan saya ini benar enggak ya? Keinginan saya ini positif tidak ya? Saya ingin menasihati orang misalnya. Saya harus mikir dulu, nasihat saya ini bermanfaat enggak? Sesuai bisa memberikan manfaat enggak? Kalau enggak bisa memberikan manfaat, ngapain kasih nasihat? Kalau bisa nanti menghasilkan malah kebalikannya. Bukannya orangnya jadi baik, tambah nesu orangnya. Tahu nesu ya? Orang Jawa Timur mestinya paham lah. Basa Jawa sidik-sidik. Malah marah, tidak suka. Nah, makan mikir. Nasihatnya pas apa ora. Nah, butuh waktu. Itu yang dimaksud sabar. Waktu butuh sabar. Jadi kadang-kadang saya juga menasihatin sesuatu, mikir dulu. Ini butuh ya,
Kira-kira tepat enggak omongan saya? Apakah nanti omongan saya itu jadi kontraproduktif istilahnya. Kontraproduktif itu tidak memproduksi, tidak memberikan hasil yang baik. Malah hasilnya malah kebalikannya. Bukan maunya kita itu menjadikan orang jadi berubah, jadi baik, tapi malah kebalikannya. Orang berubah jadi tidak baik. Nah, ini kan butuh waktu. Bapak Ibu kalau punya anak, mau nasihatin anaknya, yuk kudu sabar, cari waktu yang pas. Anaknya sedang sibuk, sedang pulang dari kerjaan, masih pusing, langsung semprot nasihat. Bukannya terima, tapi tambah nesu anaknya. Tambah jengkel, musuhan sama orang tuanya. Karena orang tuanya tidak punya kesabaran. Tidak bisa menahan diri. Ya, mbok nunggu waktu anaknya itu sudah leren, sudah ya santai-santai, wajahnya sudah ya tidak tegang lagi, ya baru kasih nasihat. Ini loh, kene, jai ngobrol. Nah, itu namanya butuh waktu, butuh kesabaran. Ya, kesabaran di sini menahan diri ya agar supaya kita itu bisa ya melakukan hal yang baik, hal yang positif. Contoh kesabaran yang lain ya Bapak Ibu ya. Itu banyak di tengah masyarakat biasanya. Apa itu? Itu budaya antri. Antri itu butuh sabar. Kalau saudara antri tiket ya mau check in di bandara itu saya harus ngantri. Oh, wah, dowo banget ayo. Yo sabar. Ya. Kalau mau ndak panjang ya harus datang duluan. Gasik datengnya supaya belum ada yang ngantri sudah ngantri duluan. Ya, loketnya belum buka sudah di muka loket. Ngono. Itu mau gasik. Tapi kalau ndak mau gasik, ya memang semua pada ngantri. Lah kita langsung nggak peduli, ngeronjol depan. Wah, nanti diprotes sama yang belakang-belakang. Karena semua kan menunggu, semua menanti. Ya, sehingga ya semua mau kepenak. Semua juga mau nyaman. Semua mau cepat. Ya mau tidak mau kita harus punya kebiasaan untuk mengantri. Nah, itu di negara-negara maju ya, itu budaya ngantri itu mau tidak mau. Ya, di Jepang itu juga ngantri meskipun orangnya kalau melaku jalan itu cepetnya pokoknya cek 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 cepet, cepet. Tapi kalau sudah sampai pada antrian dia mesti ya wes ngantri. Tidak bisa mau cepet-cepet gitu, teronjol ke depan, tabraki semuanya yang lain. Ya tidak bisa. Nah memang itu harus seperti itu. Nah ini memerlukan apa Bapak Ibu? Ya itu yang namanya kesabaran. Satu kondisi mental. Kesabaran ini satu kondisi mental. Ya, kondisi batin, kondisi mental, kondisi pikiran kita. Ya, di mana kita itu bisa menahan diri itu, ya, bisa menahan apa yang keinginan kita. Nah, bagaimana Bante supaya bisa menahan keinginan kita? Kita perlu berpikir manfaatnya. Kita perlu misalnya kalau budaya ngantri itu ya kita juga mikir, oh ya semua orang juga mau cepat. Yang datang duluan tentu yang dilayani. Kalau saya datang belakangan, yo belakangan. Dia juga mau cepat. Kalau kita mau cepat ya sudah kita ikut-ikut. Nah, ngantri saja. Semua sama kepenak, mau kepenak bareng-bareng podo kepenak. Nah, pengertian seperti itulah yang bisa membuat kita menjadi menahan diri. Nah, kalau orang sudah ngerti Bante tapi belum bisa menahan diri, itu namanya emosinya meledak-ledak. Jawab saya. Sudah ngerti Bante, kudu ngantri, aturannya yo gitu ngerti. Semua orang juga mau cepet, kudu ngantri. Sudah ngerti kalau saya mengasih nasihat anak saya juga ya harus
nunggu anak saya santai. Tapi kok orang tekan nih Bante, rasanya wah meledak saya itu. Kalau disuruh ngenteni itu orang tekan, orang iso. Suruh ngenteni tidak bisa, langsung jeder keluar omongan apa, langsung apa. Lah itu saya katakan emosinya meledak-ledak. Itu kayak bom. Lah kalau emosinya meledak memang kita menjadi orang yang meledak-ledak seperti itu. Ya, apapun tingkah laku kita, ucapan kita, pikiran kita jadinya meledak-ledak kayak gitu. Akhirnya tidak bisa mengendalikan diri. Ngerem itu tidak bisa, saudara. Jadi bahaya loh. Kalau saudara punya mobil tidak bisa direm. Coba apa ndak nabrak sana, nabrak sini, nabrak sono, lampu merah ndak pakai rem, bablas ke saja, wah tabrakan dong. Itulah kalau ndak bisa mengendalikan diri, kita juga butuh rem mengendalikan diri. Kalau kita ndak punya rem, ya hidup kita tabrak sana, tabrak sini, seperti kendaraan itu yang tidak punya rem. Ya dipikirlah. Coba mikir begitu. Loh tapi kadang-kadang kok sudah mikir tapi belum bisa Bante ya. Kok rasanya belum bisa ngerem. Masih meledak-ledak. Emosinya masih meledak-ledak. Lah ini dia. Ya tentu ada faktor yang lain. Faktor mental. Bisa jadi. Faktor fisik juga bisa jadi. Fisik itu badan. Mental itu pikiran. Ya, yang menyebabkan dia jadi meledak-ledak. Ini contoh saja ya, contoh. Tapi belum tentu. Jangan saudara katakan mesti benar enggak ya. Siapa tahu dia itu kalau makan, ini cuma contoh loh ya, contoh. Enggak nyindiri orang loh ya, enggak. Siapa tahu makannya itu binatang kaki 4 semua. Wah, senengnya binatang kaki 4 sing gede-gede pisan. Apalagi binatang buas-buas pisan. Jadinya apa Bante? Jadinya yaitu emosinya tidak bisa dikendalikan, meledak, ledak, ledak, ledak. Salah satu hal yang sebenarnya anjuran Sang Buddha kepada para biku ya, tidak boleh makan daging binatang buas. Itu emosinya meledak. Susah mengendalikan emosi kita. Kan para Bante tidak boleh makan tuh daging binatang buas. Ular, macan, beruang, tidak boleh, Bante-Bante tidak boleh. Jadi saudara boleh kasih daging, ya, tapi jangan daging ular, daging anjing, daging macan, beruang. Tidak boleh, itu tidak boleh. Itu biku siapapun tidak boleh. Itu ada 10 macam daging, tidak boleh. Ya karena itu binatangnya itu binatang yang berdarah panas. Dia makan makanan yang seperti itu. Kan lain toh, kalau sudah lihat ayam makannya dedek toh ya. Ono makanannya kayak cacing ning tanah, ucik 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 ucik. Bedo karo ular, macan. Itu kalau makan itu makan apa? Makan binatang-binatang itu. Serigala sama makan binatang. Walah. Makanya disebut binatang buas. Nah kalau kita ikut makan seperti itu jadi ikut buas ya. Yang dimaksud itu pengendaliannya itu loh yang tidak bisa. Susah mengendalikan diri. Akibat daripada mungkin makanan kita yang tidak keruan. Lawang kebanyakan makan daging itu saja apa namanya? Daging kambing itu ya. Wow, tekanan darah naik gitu. Ya, hipertensinya siap-siap itu. Nah, tapi ya ada yang kena, ada yang tidak loh ya. Jadi jangan saudara, wah enggak Bante, saya kambingnya setiap hari juga enggak hipertensi. Oh ya syukur, karma baik, saya bilang gitu. Masih punya karma baik, ya enggak sampai hipertensi, begitu saja. Tapi kadang ada umat yang sebenarnya, wah Bante makan daging itu saya jadi tekanan darahnya meledak-ledak, susah mengendalikan tekanan darah. Ya medeni, saya bilang gitu. Nanti kalau stroke piye, kena serangan jantung piye gitu. Nah itu kan jadi soal. Nah udah
Itu urusan kesabaran menahan diri ya. Ya, itu gimana caranya? Ya saudara masing-masing harus punya teknik sendiri. Ya, tekniknya sendiri. Teorinya itu tadi sudah saya kasih tahu. Tekniknya bagaimana menahan diri. Nah, pandai-pandailah menahan diri. Ya, tadi itu saya katakan faktor badan ya. Ada faktor mental juga. Ya, kadang-kadang kalau kita mentalnya terlalu tertekan, tekanan-tekanan pressure-nya itu kuat, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari apa seseorang lain, sehingga kadang-kadang itu membuat kita menjadi emosinya tidak bisa terkendali. Itu bisa begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ya berusahalah untuk menjadi sabar. Bagaimana bantal latihannya supaya sabar? Nah, gampang latihan sabar. Mocopari. Sabar. Sregep aja maca parita sing sabar. Kalau perlu sak buku diwaca kabeh, Saudara. Bagus diwaca kabeh. Ndak ada jeleknya kok maca parita ini. Lo Bante itu apa Manggala gimana? Ya ora apa-apa, Manggala dipoco. Manggala dipoco, apa Manggala? Ya ora apa-apa dipoco. Yang penting kan kita tenang pikirannya. Apalagi nek diwoco artine, wah yo paham cetop, bagus banget. Artinya ini Sang Buddha ngajari kasih makanan pada pikiran kita. Tadi pagi Bapak Ibu yang berdana makanan pagi saya sudah khotbah masalah makanan ya. Makanan badan sama makanan batin, makanan pikiran. Ini termasuk makanan pikiran ini baca parita. Sing sregep yang mau coba paritanya pagi sore ya. Simple banget. Kenapa saya mengatakan puja bakti itu yang lebih dulu? Karena apa? Berarti disuruh meditasi pada kangelan. Meditasi. Lagi-lagi meditasi. Loh, meditasi itu yang paling utama memang. Untuk membuat kita menjadi sabar. Pada saat kita meditasi itu kita sabar loh. Latihan sabar. Bapak Ibu coba duduk meditasi. Apalagi yang pakai waker, pakai alarm itu. Dijami setengah jam. Kalau enggak bunyi setengah jam, enggak mau berhenti. Pokoknya sabar. Itu latihan sabar loh. Sampai bunyi titit, nah baru selesai. Jadi kadang-kadang itu kadang harus perang. Mandek. Orang moni yo jame. Orang moni. Titit, moni tak apa moni. Orang moni. Sabar. Ngono. Ganti gitu. Tapi jangan nginget bantai ganti nanti. Ngomong bantai ganti. Kayak cedak kono no. Lo bantai ganti ya beda. Beda nah, bantai ganti itu di sana di Dhamadipa. Ya, tapi di sini yang penting sabar. Kalau perlu memang harus bicara seperti itu, sabar. Karena kata sabar itu membuat persepsi kita, pikiran kita itu menjadi terpengaruh oleh kata itu. Sama seperti saudara mengucapkan tenang. Kata tenang itu membuat persepsi, membuat pikiran kita menjadi terpengaruh. Tenang. Sabar. Tentu ngomongnya sabar ya jangan bengok-bengok. Itu namanya bukan sabar. Sabar itu sabar dengan carane. Yo sabar. Alon. Tenang. Akan jadi tenang. Orang kalau lagi marah-marah kadang-kadang sabar ya Pak, sabar. Nanti bisa turun. Temperamennya itu turun. Tenang Pak, tenang. Turun dia. Kenapa? Faktor kata-kata itu ya yang membuat orang itu menjadi bisa berubah pikirannya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau pas meditasi tahan aja. Minimal 15 menit ya kalau meditasi. Tadi saya mau 15 menit sebenarnya, tapi saya pikir, lah nanti saya tidak bisa ngomong. Terus sebentar lagi sudah harus berhenti saya. Waduh. Nah, makanya tadi ya, pada sudah bukan sama si Romo ini, ya udahlah pendek aja lah meditasinya. Tidak usah lama-lama. Padahal itu pendek ya enggak.
manfaatnya pendek itu ya sedikit manfaatnya, sedikit banget. Karena 15 menit itu minimal. Ya, biasanya guru-guru meditasi kasih nasihat minimal 15 menit. Minimal loh ya. Bisa setengah jam itu akan menjadi lebih bagus. Supaya ada manfaat, ada hasil yang bisa kita peroleh. Ya, jadi kalau duduk belum 15 menit jangan melek. Ya, jangan bangun, biar aja tunggu 15 menit. Nah, latihan sabar. Sabar. Meskipun saudara itu tidak bisa konsentrasi, kadang-kadang kok angel ya konsentrasinya. Tapi nunggu jam 15 menit itu sudah sabar, saudara. Nah, udah latihan sabar duluan. Udah baik. Yaitu ada latihan kesabarannya. Jadi ada segi positifnya. Menahan diri dari bangun. Ya kan? Maunya sih berhenti meditasi. Gitu. Menahan diri dari berhenti meditasi. Supaya tetap bermeditasi. Ya, tuh sampai waktunya habis baru selesai. Ya. Latihan sabar yang lain apa Bante? Ya itulah ngomong sabar-sabar wae dalam pikiran kita itu nantilah sabar. Nek dibiasa. Tapi nek ndak biasa, yo memang susah. Tapi sebenarnya saudara itu kita perlu membiasakan itu karena apa? Manfaatnya besar. Jauh lebih besar orang sabar daripada orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar itu gerusa-gerusu, sembrono, sakkarepe dhewe, itu nanti banyak salah. Pasti akan banyak salah. Dan bisa menimbulkan masalah buat orang lain. Bisa ribut, bisa macam-macam dengan orang lain. Karena tidak sabar. Mbok sabar, sabarlah. Sabar itu jauh lebih bermanfaat daripada tidak sabar. Maka itu ya kita mengutamakan sabar itu. Ya karena lebih bermanfaat daripada tidak sabar. Lalu ke bawah saudara. Sabba papasa akaranang kusala supasampada sacita pariodapanang. Sabba papasa akaranang. Akaranang tidak melakukan. Sabba itu semua. Papasa yang buruk. Tidak melakukan segala sesuatu yang buruk, yang negatif, yang jelek. Sabba papasa akaranang. Kusalasu pasampada. Pasampada mengembangkan, meningkatkan, memperbanyak kusala apa yang baik. Jadi mengembangkan, menambah apa saja yang baik. Sacita pariodapanang. Pariodapanang di sini membersihkan sacita pikirannya sendiri, membersihkan pikirannya sendiri. Etang Buddhana Sasanang, itu adalah ajaran semua Buddha, para Buddha. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini syair yang sangat terkenal dalam ajaran kita. Bahkan kadang-kadang ini menjadi satu ciri ya atau sebagai satu hal yang bisa dikatakan itu ringkasan yang paling ringkas daripada ajaran guru agung kita. Ya, seringkali kalau Bapak Ibu juga ditanya oleh orang yang non Buddhis, apa sih ajaran Buddha? Jawab saja, yaitu tidak melakukan segala yang buruk, yang jahat, atau jangan berbuat jahat. Ya, kemudian perbanyaklah perbuatan baik dan membersihkan pikiran kita masing-masing. Itu ajaran dari agama Buddha. Ya, itu Bapak Ibu bisa menjawab seperti itu ya, supaya orang luar yang mau mengerti agama Buddha, oh seperti itu tuh ajarannya. Betul. Ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Jangan melakukan perbuatan yang buruk, menambah perbuatan yang baik. Ya. Kalau orang berpikir ya secara waras memang seperti itu. Masa perbuatan yang buruk dilakukan, mestinya ya jangan dilakukan perbuatan yang buruk. Ya. Kalau kita melakukan ya perbuatan-perbuatan yang baik dong. Masa perbuatan yang
buruk yang dilakukan, malah perbuatan baik yang tidak dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tadi saya mengatakan ya orang yang berpikir waras. Tapi pada umumnya ya Bapak Ibu, seringkali kita itu tidak memikir ke situ. Memikirnya itu bagaimana baik dan buruk itu ya, itu berdasarkan kepada apa? Saya suka atau tidak suka. Dasarnya suka atau tidak, seneng atau tidak seneng. Jadi kalau saya suka meskipun buruk, lah wong seneng kok. Ya dijalani. Wong seneng, suka. Untung kalau yang disukai itu adalah hal-hal yang baik. Ya syukur. Ya misalnya saja membantu, menolong orang, ya dia suka. Ya menjalankan kebaikan-kebaikan yang lain suka. Wah, beruntunglah dia itu menjadi orang yang baik karena dia menyukai hal-hal yang baik. Tetapi ada juga orang yang malah menyukainya hal-hal yang buruk. Ya, hal-hal yang buruk itu yang dia sukai, yang mengganggu, yang melakukan kekerasan, yang terakhir itu banyak bullying, perundungan, ya. Itu kalau ditanya suka enggak? Suka mesti. Malah merasa hebat bisa membuli orang lain, ya. Bisa merasakan bahwa dia itu jagoan karena bisa membuli orang lain. Nah itu, ya. Kadang-kadang kalau yang disuka itu hal-hal yang buruk, lah ini yang jadi masalah. Yang membuat kita itu menjadi, nah itu susah, dia itu disuruh jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Jadi di sini sebenarnya kita perlu mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Itu kuncinya. Kalau kita tidak mengerti mana baik, mana buruk, yang baik bisa dikatakan buruk. Ambil contoh kita menolong orang lain, lalu kita mengatakan buat apa? Tidak ada gunanya. Pergi ke wihara, ngapain ke wihara? Lebih baik ke mall. Lah ilah. Kalau sudah seperti itu susah. Karena pengertiannya itu ya tidak beres. Ya, jadi di sini ini butuh pengertian mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jadi kata-kata jangan berbuat jahat tambah kebaikan itu ya itu membutuhkan pengertian kita mana yang baik mana buruk itu harus jelas dulu. Kalau belum jelas memang susah. Kalau kita tuh melakukan yang baik dan malah lebih senang melakukan hal yang buruk itu karena belum jelas. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang buruk itu sebenarnya bukan cuman membunuh, mencuri. Bapak Ibu kan tahu di dalam Pancasila Buddhis ya, ada membunuh, mencuri, berzina, berkata tidak benar, minum minuman keras, itu buruk, sudah jelas. Yang baik ya tidak melakukan itu. Sebenarnya bukan cuman itu loh Bapak, yang namanya baik dan buruk itu. Ada ajaran-ajaran Sang Buddha yang lain yang menunjukkan bahwa hal itu baik. Ya, yaitu apa? Yang ada dalam Sigallowada Sutta. Itu kewajiban anak pada orang tua, kewajiban orang tua pada anak, kewajiban guru kepada murid, murid pada guru, kewajiban daripada atasan pada bawahan, ya, bawahan terhadap atasan, kewajiban umat terhadap biku, kewajiban biku terhadap umat, kewajiban kita kepada teman-teman, dan teman-teman kepada kita, kewajiban istri terhadap suami, kewajiban suami terhadap istri, ada 6 macam kewajiban. Itu sebenarnya juga merupakan perbuatan baik loh. Jadi banyak sebenarnya perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan, ya. Dan tidak melulu apa yang ada di dalam itu sila, ya. Tapi ada Sigallowada Sutta, itu ada kewajiban-kewajiban itu, ya. Dan itu perlu kita ketahui bahwa oh ini adalah kebaikan-kebaikan juga.
Ya. Seringkali kita itu, ya ini menjelaskan mengenai baik dan buruk ya. Seringkali itu kita tidak memikirkan apa yang kita lakukan ini baik atau buruk. Tadi saya sudah katakan kita lebih cenderung senang, suka. Saya suka, jadi saya tidak peduli apakah yang saya lakukan ini baik atau buruk. Ya. Karena kadang-kadang orang itu tidak tahu definisi baik dan buruk. Apa yang dimaksud definisi baik dan buruk dalam ajaran Sang Buddha? Yang baik dan yang buruk itu kebalikannya sebenarnya. Yang menurut Sang Buddha, yang buruk itu yang apa? Yang membuat penderitaan buat diri sendiri dan orang lain. Jadi buat penderitaan diri kita dan juga buat orang lain. Bikin susah diri kita dan juga bikin susah orang lain. Ya. Jadi kadang-kadang yang baik sekarang, yang baik yang tidak bikin penderitaan diri sendiri dan tidak bikin penderitaan orang lain. Itu yang baik. Yang buruk membuat penderitaan buat diri sendiri dan membuat penderitaan orang lain. Nah, yang seringkali terjadi itu apa? Kadang-kadang buat kita itu tidak menderita. Saya senang melakukan itu, tapi bikin susah orang lain. Nah, itu yang perlu kita waspadain. Ya, bikin susah orang lain. Ya. Orang lain itu terganggu. Orang lain itu menjadi tidak bisa bekerja dengan baik. Kadang-kadang orang lain tidak bisa tidur dengan nyaman. Tidak peduli. Tidak peduli. Kadang orang lain itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Tidak peduli. Yang penting dia itu senang. Ya. Dia itu bahagia. Nah itu sebenarnya anak sama orang tua. Yang penting anak-anak itu senang. Tidak peduli kalau orang tuanya itu susah. Nah ini sebenarnya perbuatan buruk. Ya. Meskipun anak itu senang. Karena membuat susah orang tua sebenarnya. Ya. Nah itu biasanya nggak mikir sampai ke situ. Nggak mikir sampai ke situ. Apalagi kalau orang tuanya ngasih dana terus toh. Dana penghidupannya si anak. Kemudian anaknya foya-foya. Padahal orang tua lain nyari duit itu susah pol. Sampai utang-utang sana sini. Sampai susahnya bukan main. Ini tidak peduli. Yang penting saya bisa memenuhi keinginan saya semua. Apa yang saya suka saya bisa terpenuhi. Apa yang saya mau bisa keturutan semua. Tidak peduli orang tua itu susah cari duit. Saudara, apakah itu bukan perbuatan buruk? Itu perbuatan buruk sebenarnya. Karena bikin susah orang tua. Itu. Nah, dari situ ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi perbuatan buruk ini kadang-kadang yang membuat kita itu ya masih kadang orang suka melakukan itu karena apa? Karena yaitu didorong oleh kepentingannya dia. Jadi didorong untuk kesenangannya dia. Ya, dia merasa senang, dia merasa keturutan apa yang dia inginkan, dia sukai. Ya, tidak peduli orang lain menderita. Ya ini perbuatan-perbuatan buruk sebenarnya. Padahal Bapak Ibu, kenapa Sang Buddha mengajari kita untuk tidak berbuat jahat dan tambah kebaikan? Karena semua perbuatan ini ada akibatnya. Yang baik itu bisa akibatnya baik, yang buruk akibatnya buruk. Perbuatan ini tidak lalu ya bisa dikatakan kalau kita sudah berbuat apapun juga terus menjadi hilang begitu saja, nihil, ya, kosong, tidak ada apa-apa, tidak begitu loh. Memang kita suka kadang merasakan seperti itu. Saya sudah berbuat seperti itu, ya sudah. Tidak ada apa-apa besok-besoknya. Pasti tidak ada apa-apa. Yang benar. Karena semua perbuatan ada akibatnya. Ya memang sekarang itu belum berbuah, belum berakibat. Tapi besok-besok bisa saja dia akan memberikan akibat. Bisa memberikan buah. Akibatnya itu bisa
ya secara mental, tidak selalu secara fisik. Bisa saja akibat-akibat mental. Perbuatan-perbuatan buruk akan berakibat pada hal yang buruk juga, yang menyebabkan ya kita menjadi tidak nyaman, tidak bisa tenang, tidak bisa merasa ya bahagia, tidak bisa merasa lega, mentalnya menjadi sakit, yaitu karena akibat daripada perbuatan-perbuatan kita. Takut, cemas, yaitu akibat dari perbuatan-perbuatan kita juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kenapa tidak boleh berbuat buruk? Banyak lalu dianjurkan berbuat baik karena itu nanti ada akibatnya. Yang berbuat buruk akibatnya buruk, yang baik akan akibatnya itu baik juga. Terakhir, bersihkan pikiran kita masing-masing. Pikiran itu sumber daripada ucapan dan tingkah laku. Oleh karena itu, pikiran perlu dijaga, perlu dirawat. Jangan sampai pikiran kita itu menjadi rusak. Kalau pikiran rusak, ucapan tingkah laku kita menjadi rusak. Nah, bagaimana menjaga merawat pikiran itu? Ya tentu saja karena pikiran ini mental, halus ya, maka kita itu perlu juga ya membuat kondisi mental yang baik, positif. Kalau kondisi mental kita itu yang negatif, ya kita akan menjadi merusak pikiran kita. Kalau Bapak Ibu suka berpikir, ya iri hati, curiga, cemburu, itulah adalah yang merusak pikiran kita. Benci, dendam, itu diopeni terus, saben malam dipikirin terus, lah itu yang merusak pikiran kita. Itu yang membuat kita menjadi tidak bisa sehat pikirannya. Sebaliknya kalau pikiran kita memikirkan yang baik-baik, besok mau ke wihara, besok mau dengarkan dhamma, besok mau berbuat baik, besok mau apa, hal-hal yang positif, bekerja, besok mau apa, nah hal-hal yang baik, tentu itu membuat pikiran kita itu menjadi baik. Jadi waspada pada pikiran. Hal ini sekarang itu dunianya sudah maju. Jadi medsos itu berkembang pesat. Kalau kita tidak hati-hati, pikiran kita akan dapat makanan, masukan, asupan dari medsos. Nah, hati-hati. Karena medsos itu bisa bikin pikiran kita menjadi rusak. Kalau tidak hati-hati. Makanya ya kita itu harus menjaga jangan sampai pikiran kita itu rusak gara-gara medsos. Ya, dari HP, dari mana itu yang bisa membuat kita itu menjadi pikirannya jadi rusak. Maka menjaga pikiran ini membuat ya kita menjadi ya lebih baik ya daripada kita itu membuat pikiran kita menjadi kacau dan menjadi sakit-sakitan dan menjadi rusak. Itu saja sebenarnya Sang Buddha ajarkan. Ya itu ajaran para Buddha. Pikiran ini penting ya. Nanti ujung-ujungnya yaitu pikiran. Tidak boleh berbuat jahat tambah kebaikan untuk apa? Supaya bisa membersihkan pikiran. Itu. Kalau kita banyak berbuat jahat, sedikit berbuat baik, nanti pikirannya tidak bisa dibersihkan. Pikirannya kotor. Kotor karena kejahatan-kejahatan. Keburukan-keburukan. Ya, tidak bisa dibereskan pikirannya itu. Disuruh dibersihkan tidak bisa. Pikirannya kotor banget. Yang sudah kotor sekali. Itu sulit untuk kita membersihkan pikiran. Jadi ujung-ujungnya ya pikiran sebenarnya. Maksudnya akhir-akhirnya itu ya pikiran. Perbuatan kita tidak berbuat jahat tambah kebaikan supaya pikiran kita itu menjadi baik, menjadi bersih. Selamat Hari Raya Maga 2567. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk hidupnya bahagia. Sekian dan terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan anumodana atas uraian dhamma yang telah disampaikan. Semoga membawa pemahaman bagi kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dengan melakukan dana paramita, sambil kita menyanyikan lagu Marilah Berdana bersama-sama ya. Lah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita anumodana atas dana yang telah dipersembahkan, semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya adalah persembahan puja dana yang akan diwakilkan oleh umat. Kami persilakan. Dilanjutkan dengan pelimpahan jasa dan pemercikan air parita. Ya, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sekarang kesempatan untuk melakukan pelimpahan jasa kebajikan. Ya, setelah Bapak Ibu baca parita, memperbarui sila Pancasila Buddhis, dan kemudian bermeditasi, mendengarkan ceramah Dhamma. Ya, sekarang kesempatan untuk bagi jasa kebajikan yang berupa kebahagiaan ini kepada para leluhur Bapak Ibu masing-masing, sanak famili yang sudah meninggal dunia, demikian juga makhluk-makhluk yang ada di tempat ini, sekitar tempat ini, dan juga buat keluarga, Bapak Ibu sendiri di rumah, yang moga-moga bisa ikut berbahagia ya, atas kebajikan, atas perbuatan baik yang saudara Bapak Ibu sudah lakukan. Yang tuang air dan yang tidak tuang air sama saja direnungkan dalam pikiran masing-masing. Yata wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatuh sape purentu sangkapa cando panaraso yata manijo tiraso yata Tiyo wiwajantu sabaroko winasatu mante bawatwantarayo sukidika yuko bawa abiwadana sile sanicang Woda pacayino cataro Dhamma wadamti ayu wano sukang Balang te atalada sukita wirulha buddha sasane Aroka sukita hota sahasapehi yantipi Te atalada sukita wirulha buddha sasane Aroka sukita hota sahasapehi yantipi
te atalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota saha sapehi yantipi Jayanto potia mule sakyanang nandiwadano ewang twang wicayo hoki jaya sucaya mangkale aparacita palangke sise Patawi pokare abiseke sapa budanang agapato pamodati sunang katang sumangkalang supapatang suhutitang sukano sumuhuto Sasuyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panidite padakina nikatwa nalabantate padakine bawatusa pamangkalang rakantusa badewata sababuddha nubawena sada soti bawantu te bawatusa pamangkalang rakantu sabadewata sabadamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sabamangkalang rakantu sabadewata sabasangkanu Bawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante. Marilah saya awali dengan kata Okasa, dilanjutkan dengan Wandami Bante, kemudian bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa, Wandami Bante. Sadu, sadu, sadu. Mohon untuk tetap bersikap panjali karena Yang Mulia Bante dan Yang Luhur Samanera akan meninggalkan ruang Dhammasala. Ya, sebelum kita tutup, ada satu pengumuman ya bagi yang berulang tahun bulan Februari dan awal Maret sampai hari ini, ya, yang berulang tahun bulan Februari sampai hari ini akan ada ulang tahun bersama. Jadi setelah dari ruangan ini kita turun, kita menghadap Bante bersama-sama untuk merayakan ulang tahun bersama. Ya, sekian aja pengumuman. Selanjutnya marilah kita tutup dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava.
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Demi kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.